Gimana sih rasanya balik ke depan kamera? Ini nervous banget, gue nervous guys. Ya lumayan deg-degan ya, udah lama banget gak depan kamera ngomong kayak gini. Oke. Hai Astri. Hai. Apa kabar? Berprofesi sebagai reporter. Tuh kan gue nervous sampai gini-gini. Suka, gue tuh jadi reporter tuh dari 2014 sampai 2017. 3 tahun menurut gue cukup banyak yang bisa gue gali sih di situ. Senangnya juga banyak banget. Kalau misalkan ngomongin senang apa ya, mungkin lebih ke gue pasti lebih banyak dapat pengalaman kan, maksudnya. Ya maksudnya lo kayak menjadi reporter atau menjadi orang TV kayaknya, orang berita, menurut gue sih menjadi salah satu saksi sejarah ya dalam suatu peristiwa apapun gitu. Mau itu peristiwa gede ataupun yang sebenarnya orang-orang nggak tahu dan kita patut beritakan, tetap aja sih menurut gue jadi saksi sejarah. Kalau misalkan ngomongin senangnya, menurut gue di situ sih sebenarnya kayak gue ternyata memaksa diri gue untuk lebih bisa ngomong ke orang gitu. Kayak kita kan kalau misalkan ketemu orang tuh, karakter orang kan banyak banget ya, macam-macam gitu. Ada yang luwes, ada yang susah banget diwawancara, tapi gue harus dapat omongannya dia. Jadi kayak ya gimana cara gue nih ngedeketin narsum itu, paling kayak gitu sih. Kalau misalkan tempat unik ya, gue lagi mikir sih, bentar. Kalau misalkan tempat unik, mungkin unik-unik ke creepy sih menurut gue. Itu gue waktu pas lagi ke Bengkulu, gue lupa ya, intinya waktu itu gue liputan sama kameramen gue namanya Teddy. Jadi kita kesana itu, kalau misalkan kita hidup sehari-hari gini kan kayak ya udah, ini anak-anak main ya kayak biasa aja gitu. Tapi di situ tuh kayak suasananya menurut gue creepy gitu. Jadi waktu itu gue di situ liputan tentang, kalau kalian ingat dulu ada kasus perkosaan ya sampai meninggal, nama korbannya Yuyun. Itu Rejang Lebong namanya, Rejang Lebong. Gue ke situ, itu tuh kan kayak namanya dusun ya, itu bener-bener creepy sih menurut gue. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu, padahal abis ada pembunuhan gitu. Tapi di situ kayak udah creepy. Gue nggak bisa gambarin ceritanya, cuma itu kayaknya salah satu tempat serem kali ya buat gue, karena di situ memang kebetulan daerahnya cukup agak ekstrim, kayak hampir setiap hari kayaknya ada yang meninggal di situ, entah dibegal atau macam-macam aja kasusnya di situ. Kayak gitu sih paling. Duka tuh ini kali ya, dulu kan gue kan backgroundnya bukan komunikasi ataupun jurnalis ya. Jadi ketika gue masuk sebagai reporter ya, gue gue nggak tahu apa-apa nih gitu, nol banget experience gue dan nol juga knowledge gue tentang jurnalis gitu. Hey, iya kamu potong nih, ulang ya ntar di sini. ulang ya. Tuh 2, 3. Duka sebagai reporter ini sih paling waktu masa awal-awal sih, kan gue bukan background dari jurnalisme ataupun komunikasi gitu. Jadi gue bener-bener, ya kan kita apalagi kerja setiap hari sama kameramen kan, ketemu orang baru mulu dan itu setiap hari kan. Jadi kadang-kadang ada kameramen yang sok senior gitu, ada yang kayak galak, kayak gue pernah kayak bener-bener baru awal-awal banget gitu, gue nggak ngerti kan kalau misalkan abis wawancara orang mesti ambil kayak sequence gitu, gue dimana kayak iya mesti diambil dulu, kayak ya sorry nggak tahu gitu. Jadi kayak banyak banget yang macem-macem kameramennya dan gue harus menghadapi itu setiap hari dengan macem-macem orang. Ada yang baik, ada yang kayak kameramen senior namanya Om Gun. Hai Om Gun, kalau misalkan dengar. Gue pas lagi pertama kali banget, gue inget banget itu pertama kali gue liputan sendiri, gue ke Ancol dan disuruh tanyakan kayak kenapa sih orang-orang liburan ke Ancol gitu. Terus gue kayak itu aja gue wawancara orang gemeteran ya, karena gue aduh gimana nih pertama kali gue wawancara orang gitu. Terus tahu-tahu abis gue wawancara orang langsung balik, yuk kita balik kata Om Gun gitu. Itu gue balik ke kantor lagi tuh jam 10 pagi coy, gue keluar jam 8. Jadi pas lagi nyampe kantor aku langsung ketemu sama produser kayak, kok kamu sudah pulang? Ya kameramenku mengajak pulang. Ternyata salah gitu, gue dimarah-marahin banget abis gue. Jadi gue baru tahu, oh kalau misalkan liputan tuh kayak lo mesti nongkrong dulu lah gitu sebelum lo jamnya pulang. Katanya nggak pulang si Om Gun sih. Om Gun sorry tapi gue sayang banget sama lo Om.
Pas lagi awal-awal kayak ini apaan sih kameramen, cuma lama-lama oh aku udah karib. Oh waktu buat berkeluarga ya berkurang lah, gue sampai dibilangnya gue sama anak-anak gara-gara gue di kantor mulu. Jadi kayak gue suka sebenarnya, maksudnya dengan pekerjaan ini ya bener-bener gue suka banget sih sebenarnya dengan pekerjaan gue sebagai reporter gitu. Cuma ternyata ya gue salah satu risikonya gue mengorbankan waktu gue, entah itu dengan keluarga atau misalkan gue dengan teman-teman kayak wow berisik ya, bocor nggak suaranya? Kayak misalkan teman-teman gue pada ngumpul, gue yang kayak aku nggak bisa, aku lagi kerja, aku lagi liputan gitu, nggak bisa gitu. Dan gue itu memang waktu pas lagi di bagian delik ya namanya, entah itu investigasi atau in-depth berita, ya kebanyakan kadang-kadang nginep gitu, jadinya ya berkurang sih, itu udah pasti lah kalau jadi reporter atau jurnalis. Apa yang dirindukan setelah tidak menjadi reporter? Cerita kayaknya ya, cerita dalam artian gue kemanapun pergi pasti kayak gue pulang buat cerita juga gitu. Kalau misalkan, nah ini sih menurut gue menangnya kita kerja di TV gitu, di bagian berita gitu. Ketika lo melangkah kemanapun, lo pasti kayak ada cerita di situ gitu. Kalau misalkan kerja biasa kan, ya udah kita jalanin hidup sehari-hari aja gitu. Menurut gue menangnya di situ sih. Apa yang gue rindukan ya bagian itu sih. Gue ketemu orang-orang baru, gue ngelihat apa-apa langsung, paling di situ sih. Ya udah gitu aja lah. Ya udah deh. Ya gitu guys, dadah. 3 kata buat reporter. Menantang, gue nggak tahu apa. 3 kata buat reporter. Harus pintar. 4 boleh nggak? Harus pintar, cerdas.